Di video ini gue bakal ngasih tahu bagaimana cara kalian untuk berbicara pada perempuan. Dan gue berani jamin ketika kalian selesai menonton video ini sampai akhir, gue pastiin buat kalian gak bakalan cari lagi video-video bagaimana atau teknik-teknik toksik untuk berbicara dengan perempuan. Kalian siap? Izinkan gue cerita. Dulu, waktu gue masa-masa kuliah, ada seorang perempuan. Dia ngajak gue nonton bioskop. Di situ membuat gue panik. Di situ membuat gue kayak shit. Apakah ini awal dari percintaan gue? Terus akhirnya gue menonton di YouTube gitu ya. Cara ngomongnya bagaimana, cara textingnya bagaimana. Bagaimana kalau misalnya dia nanya ini, jawabannya apa. Kalau misalnya dia tanya lagi apa. Dan hal-hal itu membuat gue overwhelmed. Gue ngerasa gue cukup capek dengan segala konten yang gue konsumsi. Dan gue ngerasa kalau misalnya gue ngikutin terus, itu lama-lama membuat gue kayak, aduh, ini gue bener gak ya? Gue lakuin ini bener apa enggak ya? Dan itu akan menjadi overthinking. Kenapa gue ceritain ini? Karena menurut gue terkadang kita memulai banyak banget permainan di dalam otak kita. Semakin kita berpikir banyak di dalam otak kita, secara teknik, secara timing, secara pengucapan, secara kata-kata, itu membuat diri kita gak percaya diri. Jadi artinya adalah ketika kalian mengkonsumsi banyak konten-konten tentang mendekati perempuan, itu kalian secara nggak langsung berpikir untuk overthinking. Semakin kalian overthinking, maka akan semakin kalian kurang percaya diri. Dan lucunya semakin kalian gak percaya diri depan perempuan pun, kalian gak bisa pinter ngomong. Atau enggak kalian gak menjadi diri kalian sendiri. Maka dari itu yang pengen gue bilang di sini adalah, terus gue harus bagaimana? Apakah gue harus mungkin menonton satu konten setiap hari sekali? Itu bakalan lucu sih. Sini gue kasih tahu caranya. Hal yang bisa kalian lakukan untuk lebih pinter ngomong depan cewek, confident tadi, dengan cara apa? Dengan melakukan self-improvement. Let's say mulai dengan bangun pagi, mulai dengan workout, mulai dengan reflection, mungkin mulai dengan bagaimana ngobrol dengan orang lain. Hal-hal sesimpel itu aja mungkin sebenarnya gak ada kaitan dengan perempuan. Namun kalian memiliki tanam gitu di dalam otak kalian bahwa gue ini orangnya cukup kerja keras, mungkin gue orangnya cukup confident di area workout, gue gak pernah bolong kalau misalnya olahraga. Hal-hal seperti itu akan meng-shape atau membentuk identitas kalian, dan setelah itu tanpa kalian sadari kalian akan lebih mudah berbicara dengan perempuan. Asalnya itu harus datang dari kepercayaan diri kalian, identitas kalian, bahwa gue tuh orangnya bukan pemalas, bahwa gue tuh orangnya suka relap. By the way, kalian telah memasuki pertengahan dari video ini. Artinya, ini adalah sebuah panggilan bagi kalian untuk melakukan perubahan. Dengan segala konten yang ada, dengan segala bullshit yang ada, kita butuh sebuah senjata. Senjata itu adalah ilmu. Jika kalian ngerasa kalian perlu dilengkapi dengan sebuah senjata ilmu ini, gue berharap kalian bisa subscribe sekarang. Dan gue berjanji sama kalian, ketika kalian subscribe, itu menjadi sebuah tantangan buat gue terus-menerus improve video gue, agar gue bisa memberikan wisdom jauh lebih banyak kepada kalian. Do we have a deal? Oke, kita akan memasuki actionable step. Bagaimana caranya agar kalian bisa menjadi pribadi yang percaya diri. 1. Mulai dengan say hello. Hello itu adalah sebuah ucapan yang sering kita katakan kepada siapapun. Hai, halo, apapun itu. Gunakan itu untuk berbicara dengan orang lain. Kepada siapapun, siapa aja. Mungkin stranger sekalipun. Atau mungkin kalian bisa memulai dengan satpam. Ketika kalian ketemu dengan satpam, say hello. Hai, hai pak. Kenapa gue bilang seperti itu? Karena dengan kalian melatih untuk mengatakan hai atau hello, itu merupakan sebagai tanda bahwa ngobrol dengan orang pun itu nggak ada hal terburuk yang akan terjadi. Itu yang pengen gue latih di dalam otak kalian. Ketika kalian takut ngobrol dengan orang lain, just say hi aja. Apa sih kemungkinan buruk yang akan terjadi? Apakah dia akan marah-marah? Enggak. Kemungkinan besar, ya gitu doang, ngangguk doang. Iya mas, halo gitu.
Jadikan itu atau masukin itu sebagai rutin kalian. Ketika kalian ada kesempatan, say hello, say hi. Dan tanpa kalian sadari, ketika kalian terbiasa untuk say hi, kalian akan terbiasa juga untuk say hi dengan perempuan. Dan itu kunci banget. Dengan tanpa sadari, kita melatih otak kita untuk berkata ketika kita ngomong hai dengan dia, gak ada hal terburuk yang akan terjadi. 2. Embrace your cringe. Menurut gua, gak ada video yang benar-benar bisa membuat diri kalian menjadi pribadi yang confident depan perempuan selain pengalaman. Maksud gua adalah lu bisa aja menonton 100 video tentang cewek masuk ke dalam otak kalian gitu ya, cara ngobrol, cara apa eye contact, body language atau apapun di dalam otak kalian. Hanya saja, namun kalau misalnya di lapangannya sendiri kalian gak tahu apa yang akan terjadi, itu sama aja bohong. Atau enggak, artinya hanya mengkonsumsi konten tapi gak ada aksi, itu sama aja nol besar. Artinya adalah kalian harus belajar untuk ngomong dengan perempuan, say hello, tanya kabar, apapun itu. Dan mungkin saja kalau misalnya kalian ngerasa cringe gitu ya, kayaknya mungkin agak belibet atau nggak ngomong hal yang sama 2 kali gitu ya, itu menjadi sebuah pembelajaran. Kalau misalnya kalian ngerasa cringe, artinya itu adalah sebuah experience yang terpenuhi menurut gue ya. Kalau misalnya kalian ngerasa cringe, itu artinya sebuah experience yang terpenuhi dan kalian harus tingkatin ke level yang baru. Kalau misalnya kalian ngerasa cringe dan kalian nggak mau ngobrol lagi dengan perempuan hanya karena kalian ngerasa trauma, maka menurut gua YouTube channel gua bukan buat kalian. Menurut gua YouTube channel gua adalah orang yang ketika terjatuh, ngerasa cringe atau ngerasa kesel, ngerasa malu atau apapun, dia bangkit, dia pelajari apa yang dia salah ngomong gitu, dan dia akan overcome, dia move on, dan dia coba lagi untuk berbicara dengan perempuan. Jangan dijadikan sebagai bukti atau sebagai cap bahwa oke, lu berarti gak bisa ngomong sama perempuan. Enggak, jangan kayak gitu mikirnya. Let's just say, kalian ngomong sama perempuan, kalian salah ngomong, kalian ngerasa malu, kalian pulang, kalian akan ngerasa cringe sama diri kalian. Tarik nafas, tembusin, dan bilang sama diri kalian, apa ya mungkin kemungkinan yang mestinya gua katakan? Apa sih hal terbaik yang bisa gua katakan? Dan lucunya mungkin saja kesempatan itu bisa datang 2 kali. Dan di situ mungkin kalian akan lebih percaya diri. Oh ya, mestinya gue ngomong seperti ini. Daripada kalian ngerasa cringe, shit, tadi gue malu banget ngomongin kayak gini, ternyata lawakan ini nggak lucu. Terus akhirnya, ya udah dah, gue main sosial media aja deh. Terus akhirnya kalian nggak belajar apapun dari situ. Jadikan itu sebagai pembelajaran. Makanya itu kalian harus belajar untuk menerima cringe. Step 3. Apa ya step 3-nya? Step 3. Jangan terlalu overcomplicated. Artinya apa? Hidup itu udah sulit. Hidup itu udah banyak lika-likunya. Jangan mempersulit atau jangan mengatakan bahwa kalian susah ngomong depan cewek. Ketika kalian menjadikan itu sebagai masalah, maka itu adalah masalah. Paham gak maksud gue? Ketika kalian menganggap ngobrol sama perempuan adalah suatu hal yang sulit, maka itu menjadi sulit. Namun coba kalau misalnya kalian dengan mudah gitu yang ngomong, ya gue pede aja kok ngobrol dengan perempuan, kayak ngobrol sama orang biasa aja, maka itu yang akan terjadi. Kalimat kalian tanpa kalian sadari membentuk identitas kalian. Ketika kalian sering mengucapkan diri di dalam otak kalian, aduh gue gak pinter ngomong dengan cewek, gue bingung harus ngomong apa, gue gak tahu gimana cara gini-gini ya. Pas aja, kebetulan aja hal itu terjadi. Dan itu benar-benar tertunjuk gitu, kelihatan di mata perempuan. Tanpa disadari kalian gak bisa maintain eye contact, terus kayak, apa kabar sama ceweknya padahal di sini gitu ya. Apa kabar? Hai. Terus kayak ngerasa gak nyaman juga gitu. Jangan overcomplicated. Bilang sama diri gue, ayo kita ngomong bareng-bareng. Gue confident, gue gak malu ngobrol sama perempuan. Dan gue yakin lo pasti bisa. I'm rooting for you.